Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lelatul Kurnia Pratiwi, salah satu mahasiswi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Bioteknologi Pangan sebagai syarat pemenuhan tugas atas mata kuliah tersebut. Pertama, apa sih manfaat yang kita dapat setelah belajar bioteknologi pangan? Setelah belajar bioteknologi pangan, kita bisa semakin bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Karena di bioteknologi pangan kita dapat mengetahui bahwa di dunia ini terdapat organisme-organisme seperti bakteri, kapang, kamil, dan lain sebagainya yang dapat kita ambil manfaatnya untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat di bidang pangan, serta kita dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri untuk menghasilkan hasil yang lebih baik lagi. Langsung saja kita bahas bioteknologi. Apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi adalah teknologi yang melibatkan sistem biologis yang mengeksploitasi aktivitas biokimia dari organisme hidup atau produknya, atau ilmu pengetahuan tentang berbagai proses produksi yang berdasarkan pada kerja mikroorganisme serta komponen aktifnya, dan pada proses produksi yang melibatkan penggunaan sel dan jaringan dari organisme yang lebih tinggi. Bioteknologi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional itu contohnya adalah fermentasi pembuatan tempe, fermentasi pembuatan tape, fermentasi pembuatan keju, yogurt, dan produk pangan lainnya. Sedangkan bioteknologi modern contohnya adalah kultur jaringan dan rekayasa genetik. Perbandingan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang pertama, bioteknologi konvensional menggunakan makhluk hidup secara langsung, sedangkan bioteknologi modern menggunakan makhluk hidup dan komponennya. Yang kedua, bioteknologi konvensional tanpa didasari prinsip ilmiah, sedangkan bioteknologi modern menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Yang ketiga, bioteknologi konvensional berdasarkan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun, sedangkan bioteknologi modern hasil pengkajian dari berbagai ilmu yang mendalam. Bioteknologi modern adalah hasil pengkajian berbagai disiplin ilmu yang mendalam. Yang keempat, bioteknologi konvensional tidak diproduksi secara massal, sedangkan bioteknologi modern diproduksi secara massal. Contohnya adalah pembuatan vaksin dan insulin. Contoh bioteknologi dalam bidang produksi pangan sendiri adalah pembuatan keju, yaitu yang menggunakan bahan baku susu menggunakan bakteri asam laktat Propionibacterium, dan pembuatan yogurt menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Terus produk pangan yang non susu contohnya adalah pemecahan amilum oleh mikroba menghasilkan gula yang kemudian difermentasi. Contohnya adalah pembuatan tape ketan. Terus contoh makanan lainnya adalah roti, asinan, dan alkohol. Bioteknologi di bidang industri contohnya adalah asam sitrat dari Aspergillus niger dan vitamin B1 oleh Asbia gossypii, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, bioteknologi modern. Di bioteknologi modern yaitu contoh aplikasinya yang kita bahas di sini. Yang pertama adalah rekombinasi rekayasa atau rekayasa genetik.
Contoh rekayasa genetik yaitu rekombinasi DNA, fusi sel, dan transfer inti. Selanjutnya adalah transgenik. Transgenik adalah tanaman yang telah direkayasa bentuk maupun kualitasnya melalui penyisipan gen atau DNA binatang, bakteri, mikroba, atau virus untuk tujuan tertentu. Contohnya adalah tanaman jagung. Sebelum dilakukan transgenik, tanaman itu banyak diserang hama, tapi setelah dilakukan transgenik atau penyuntikan DNA oleh hama tersebut, sehingga tanaman tersebut bisa menangkal hama yang makan tanaman jagung tersebut. Selanjutnya, dampak bioteknologi modern. Dampak positifnya yaitu rekayasa genetik menghasilkan produk yang tidak terbatas. Yang kedua, di bidang pertanian dapat meningkatkan variasi dan hasil pertanian melalui kultur jaringan, fiskasi nitrogen, pengendalian hama tanaman, dan pemberian hormon tumbuhan. Di bidang kesehatan atau kedokteran dapat menghasilkan obat-obatan antara lain vaksin, antibodi, insulin, dan lain sebagainya. Selanjutnya di bidang industri dapat menghasilkan makanan dan minuman antara lain pembuatan roti, nata de coco, yogurt, tempe, kecap, keju, dan bir. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Dampak negatifnya yaitu kerugian keanekaragaman hayati. Karena disebabkan oleh potensi terjadinya aliran gen ke tanaman sekerabat atau kerabat dekat. Selanjutnya, persaingan internasional dalam perdagangan, kesenjangan teknologi antara negara maju dan negara berkembang, dan ketidakadilan. Misalnya sangat terasa dalam produk pertanian transgenik yang sangat merugikan bagi agraris berkembang. Selanjutnya adalah teknologi DNA rekombinan. Contohnya adalah transgenik tadi. Organisme transgenik adalah organisme yang membawa gen yang berasal dari jenis organisme lainnya yang dihasilkan melalui rekayasa genetik. Teknologi DNA rekombinan meliputi yang satu, teknik untuk mengisolasi DNA, dua, memotong DNA, tiga, menggabung atau menyambung DNA, empat, teknologi untuk memasukkan DNA ke dalam sel sehingga DNA rekombinan dapat bereplikasi dan dapat diekspresikan. DNA dapat masuk ke sel bakteri melalui tiga cara, yaitu konjugasi, transformasi, dan transduksi. Konjugasi adalah perpindahan DNA dari satu sel ke dalam sel bakteri lain melalui kontak fisik antara kedua sel. Yang kedua, transformasi, pengambilan DNA oleh bakteri dari lingkungan di sekelilingnya. Yang ketiga, transduksi. Transduksi adalah cara pemindahan DNA dari satu sel ke sel lainnya melalui perantara. Perangkat utama yang digunakan pada pembentukan DNA rekombinan adalah plasmid, enzim retriksi, DNA ligase, dan bakteri. Manfaat dari teknologi DNA rekombinan contohnya di bidang kesehatan yaitu insulin, vaksin hepatitis B, hormon tubuh manusia, dan terapi gen untuk beberapa penyakit seperti penyakit keturunan. Dalam bidang pertanian contohnya adalah mikroba pendegradasi limbah, tanaman tahan hama, dan tanaman herbisida. Lalu di bidang ilmu pengetahuan yaitu membantu upaya memahami terjadinya kelainan pada manusia, penyakit genetik, misal kanker payudara. Yang kedua, kemajuan teknologi DNA mendorong para ilmuwan untuk mewujudkan proyek genom manusia dengan genom organisme lainnya. Namun, teknologi DNA rekombinan juga mengandung resiko, yaitu penyebaran polen berpotensi menyebarkan gen yang diintroduksi dalam tanaman transgenik ke dalam tubuh lainnya. Yang terakhir adalah aplikasi bioteknologi pangan.
Berdasarkan stabilitas selama penyimpanan, bahan pangan dapat diklasifikasi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah bahan pangan mudah rusak atau perishable food. Contohnya adalah daging, ikan, susu, telur, dan bahan pangan yang mengandung santan kelapa. Yang kedua adalah bahan pangan semi mudah rusak, semi perishable food. Contohnya adalah bahan pangan yang dikeringkan, bahan pangan yang sudah diproses lebih lanjut. Yang ketiga, bahan pangan yang tidak mudah rusak atau awet atau non-perishable food. Contohnya adalah gula, makanan kaleng, ikan asin, dan biji-bijian kering seperti serealia. Beberapa masalah keamanan pangan di Indonesia, yaitu berdasarkan standar keamanan dan mutu pangan rendah disebabkan karena itu. Yang kedua, laporan penyakit kurang banyak. Yang ketiga, pengetahuan, kemampuan, dan responsibilitas produsen rendah. 3, kewaspadaan konsumen terhadap pangan yang dikonsumsi juga sangat rendah. Lalu, mikroba yang perlu diperhatikan sebagai penyebab masalah keamanan pangan yaitu bakteri, virus, kapang, protozoa, dan ganggang. Perbedaan kamir dan kapang. Kamir dan kapang sama-sama dalam kategori fungi atau cendawan. Tapi bedanya, kamir adalah bentuk ragi, kapang bentuk mol. Kamir bersel tunggal atau uniseluler, kapang multiseluler. Kamir tidak berfilamen, kapang berfilamen. Kamir berflagela atau memiliki ekor tetapi kapang tidak. Tubuh kapang dibedakan menjadi 2 yaitu miselium dan spora. Selanjutnya, mikroorganisme penting dalam pangan. Contohnya jenis jamur yaitu Rhizopus oligopurus. Contoh produknya adalah tempe dan oncom yang berbahan baku atau bersubstrat kedelai dan ampas kacang. Yang kedua yaitu kamir atau yeast tadi, atau biasa kita sebut juga ragi. Mikroorganismenya adalah contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae, yaitu substratnya adalah bahan roti atau tetes tebu. Produknya adalah roti. Contoh produk yang kedua yaitu tape. Yang ketiga, jenis bakteri. Inokulumnya atau mikroorganismenya adalah Acetobacter silynum. Substratnya air kelapa dan produknya adalah nata de coco. Contoh lainnya lagi, contoh mikroorganisme dari bakteri lainnya adalah Lactobacillus bulgaricus. Itu golongan dari bakteri asam laktat yang bersubstrat susu dan produknya yogurt. Itulah sedikit video dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengetahuan dan teknologi, tau bocah balik runune. Nasional itu tidak. Satu mahasiswi Universitas